guys, pilih kartu kali ini bicara tentang hubunganmu. Lebih tepatnya ke hubungan asmara sih ya. Hubungan di sini bisa soal kamu dengan pasanganmu, bisa dengan kamu dengan gebetanmu, yang kalau kamu lagi dating, atau hubungan yang on off misalnya, ya, dan yang mungkin ya sebenarnya sih kalau udah jadi mantan ya udah sebenarnya. Tapi kita lihat intinya tentang hubunganmu, oke? Di sini ada Moon, nomor pertama, nomor 1. Nomor 2 ada Lily. Nomor 3 ada Heart. Nomor 4 ada Garden. Oke? Di pause dulu videonya kalau memang kamu mau milih. Oke? Dan seperti biasa kita mulai dari nomor 1. Oke, Moon. The Hermit, Three of Swords, High Priestess, Surrender to the Sweetness, She writes, Longing for home, homesick for the stars. Okay. Bentar ya, aku lagi coba lihat ini. Oke. So, aku nggak tahu kamu apakah masih ada di dalam hubungan atau sebenarnya hubungan ini sudah bubar, ya, atau diambang-ambang. Di sini message yang aku dapat adalah aku tidak bilang kamu sama orang ini apa. Aku tidak tahu jodohnya orang ya, jodohku sendiri aja aku tidak tahu. Aku lihat di sini karena kartu pertamanya ada The Hermit dan ada High Priestess nih. Di sini dua major itu adalah Hermit dan High Priestess. So aku lebih ngelihat ini tentang apapun yang kamu alami dalam hubungan ini. Yang mungkin di sini ada kekecewaan, ada kesakitan. Ini sebenarnya kalau menurutku adalah hubungan yang memang ada untuk kamu itu apa ya kalau aku lihatnya, ini agak deep soalnya. Gini, karena dari aku buka kartu ini, aku lebih ngerasa orang yang kehilangan dirinya, kehilangan jati dirinya dalam hubungan. Jadi
Misalnya orang yang terlalu bucin atau orang yang takut kehilangan, gitu loh, kayak gitu. Jadi orang yang terlalu bucin itu kan berarti atau terlalu apa ya? Atau dia melihat orang lain adalah sumber kebahagiaan buat diri dia, itu dia akan goyang dan akan berantakan kalau hubungannya itu tidak baik, dan dia akan ibaratnya menjadi slave for the love. Jadi kayak you become the slave of the love kayak gitu loh. Jadi kayak kamu tuh harus lebih banyak. Jadi ceritanya gini. Hubungan ini sebenarnya mengajarkan kamu untuk bisa mencintai yang benar itu bukan orang kehilangan diri, intinya seperti itu. Tapi dan cinta itu tidak menyakitkan. Yang menyakitkan itu adalah harapan, ekspektasi, ego, ya. Dan di sini kamu disuruh untuk sebenarnya lebih belajar tentang cinta itu sendiri. Apa sih cinta? Mungkin kamu menganggap ini cinta. Ya, aku nggak bilang kamu salah menganggap itu cinta. Dari kacamata kamu, ya. Tapi kalau dari kacamata aku, ini tuh bukan cinta. Ini tuh attachment. Lebih jatuhnya kepada attachment. Jadi walaupun perasaan itu bukan berarti nggak valid. Perasaan kamu valid gitu. Longing for home, homesick for the stars. Aku lebih ngelihat di sini dengan keadaan kamu yang tersakiti. Di sini kamu tuh disuruh untuk ngelihat bahwa hubungan ini sudah tidak membuat kamu bahagia. Intinya tuh itu. Kalau hubungan sudah tidak membawa kebahagiaan, hanya kesedihan, kesengsaraan, we cannot call it love anymore. Gitu loh. Either orangnya memang bukan orang yang baik buat kamu, atau kamu yang belum mampu untuk bisa menyayangi orang, mencintai orang itu apa adanya. Kamu yang harus belajar untuk mengenal hubungan itu seperti apa seharusnya. Bertanya tentang apa impact yang dihasilkan. Ini ngomongnya agak terlalu dalam sih. Maksudnya terlalu spiritual dan terlalu teknikal juga sih tentang psikologi soalnya. Jadi gini. Kita kadang bukan ngelihat apa yang orang berikan buat kita doang. Kalau kita bicaranya tentang cinta loh ya. Kalau kita bicara tentang cinta. Tapi apakah yang kita lakukan dalam hubungan itu cuma membahagiakan buat kita? Apakah itu juga membahagiakan buat orang lain? Kalau kita cuma melihat hubungan itu membahagiakan buat kita, berarti kita belum memahami cinta. Berarti kita masih orang yang egois. Karena kita cuma melihat diri kita sendiri tanpa kita tahu bahwa efek dari apa yang kita lakukan ke pasangan kita, bagaimana dia menanggapinya, bagaimana dia merasakannya. Kan hubungan itu dua orang, bukan cuma satu orang yang pingin dipahami dan dimengerti kan ya. Kan ada dua orang di sini. So makanya aku bilang lebih jelasnya sih sebenarnya hubungan ini membuat kamu kehilangan diri kamu. Tapi aku nggak bilang apakah orang ini baik buat kamu atau tidak, itu aku tidak tahu karena ini general reading gitu loh. Jadi tapi yang pasti keluar Three of Swords, ya berarti hubungan ini dengan siapapun kamu, hubungan ini tidak membuat kamu tuh bahagia. Masalahnya bisa dari kamu, bisa dari dia, bisa dari dua-duanya, bisa dari kalian sama-sama nggak mengerti menjalani hubungan yang sehat itu seperti apa. Jadi di sini kamu disuruh untuk merenung. Apakah ini yang baik buat kamu? Apakah kamu sudah menjadi seorang pasangan yang memang diinginkan orang? Ya kan, misalnya kamu perempuan, apakah kamu sudah jadi wanita yang memang dicari laki-laki, diinginkan laki-laki? Atau mungkin kamu juga udah tahu apa belum, apakah dia ini yang terbaik buat kamu? Kalau dia yang terbaik buat kamu, kenapa kamu harus sengsara? Ini banyak sekali yang harus digali, banyak sekali yang harus dipahami oleh kamu. Dan itu bukan kerjaannya tarot. Tarot itu kan hanya ngelihat keadaan, bukan memperbaiki.
Kalau kamu mau memahami situasi kamu mau memperbaiki situasi kamu, ya itu harus lewat coaching. Nggak bisa lewat kartu. Karena kartu kan nggak cuma baca energi. Kita ya dikasih advice pun belum tentu kita bisa lakukan. Kalaupun aku mau kasih advice aku apa? Ya, kamu kalau sengsara, ya kamu harus tahu hubungan ini baik nggak buat kamu. Kalau baik nggak mungkin kamu sengsara. Kalau memang ini hubungan yang orangnya benar buat kamu, kenapa kamu harus sengsara? Kan kesengsaraan ini sendiri aja sudah merupakan satu signal bahwa ini ada yang nggak beres. Nggak beresnya itu di mana? Kita harus cari tahu kan ya. Kita harus cari tahu, dan bukan cuma cari tahu doang. Gimana beresinnya kan ya? Nah, gimana beresin itu? Nggak bisa dari kartu. Itu harus masuk ke dalam diri orang itu. Apa sih selama ini perlakuan dia, pemahamannya dia, harapan dia yang mungkin salah tempatnya. Nah, itu kan berarti harus secara personal tuh ngomongnya. Harus ada yang dia pahami dulu. Oh, ternyata kamu kayak gini, dia nggak suka. Oh, ternyata kamu begini, kamu membuat malah laki-laki malah jadi nggak respect sama kamu, malah laki-laki jadi malas sama kamu, kan itu mungkin tidak kamu sadari. Nah, itu loh gunanya coaching. Kamu harus situasi itu harus benar-benar dilihat secara utuh. Barulah kita bisa tahu. Ibaratnya gini loh, kamu sakit, kan nggak asal dokter ngasih kamu obat. Kamu didiagnosa dulu. Kalau penyakit kamu nggak kunjung sembuh juga, kamu harus kamu tes CT scan dulu, kamu MRI dulu, kamu ambil cek darah dulu. Kan harus ada yang dari faktor-faktor itu semua kan harus ada yang ketahuan. Barulah dokter bisa memberikan kamu resep. Tapi dia harus memeriksa kamu secara langsung. Itu makanya kamu datang ke dokter. Kamu kasih tahu kamu punya gejala apa keluhan-keluhan kamu. Bisa jadi juga dokter bilang sebenarnya kalau udah cek sana sini gak ada masalah. Yang masalah adalah intake kamu. Mungkin makanan kamu yang harus kamu jaga, atau mungkin selama ini tidur kamu kurang tidur, atau tidur kamu kurang nyenyak. Orang kadang tidur panjang kan belum tentu dia tidurnya berkualitas. Nah, itu kan harus satu demi satu dicek dulu. Nah, tugasnya kartu itu kan bukan itu, tapi untuk melihat situasi tapi tidak mengobati. Gitu loh. Ya, paham ya? Jadi, kalau aku lihat di sini poinnya adalah memang harus ada yang harus kamu lihat ini, High Priestess. High Priestess itu bicara tentang intuisi. Bicara tentang spirituality. Jadi yang di sini yang kurang adalah spiritualitas kamu. Spiritualitas itu apa? Kamu kenal nggak sama diri kamu? Kamu tahu nggak ini yang baik buat kamu? Kamu tahu itu baik itu apa? Kenapa itu bisa baik buat kamu? Tapi kenapa kamu sengsara? Ini kan semua pertanyaan-pertanyaan yang harus ada jawabannya. Barulah kamu bisa memahami situasi kamu dengan lebih baik. Kalau situasinya tidak dipahami lebih baik, lalu apa yang mau diberesin? Bagaimana cara beresinnya kalau situasinya nggak jelas? Ya, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Lily. Five of Cups, King of Pentacles, dan Queen of Wands.
We the haters, deep love, mother's milk, birth as a portal. Child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you. Oke, sebentar ya. Aku tuh jarang pakai kartu ini soalnya. We the haters. Oke, child of the cosmos. Aduh, gimana lagi? Sorry. Gak ada nomornya. Ini dia. Birth is a portal that ushers in new life. The haters are here to remind you that you are a child of Cosmic Mother and you're being called to be held by her deep, never-ending love and embrace. This is a tender, nourishing card reminding you to receive the deep love of the Mother's embrace. The haters know that the journey on the earth can be rocky and lonely at times, but you're being reminded to rest more deeply in the Mother's arms. It's a card of extreme potency, okay? Of femininity, of creation. Okay. Alright. Nomor 2 ya. Ada Five of Cups. So this is a sad card, deep sadness card actually. Like, there is a hole, right? But inside the hole there is a light, a little bit light, right? Ini kalau aku ngelihat ya, kayak orang tuh yang punya deep sadness. I don't know why I feel this card is somehow kayak perfection. You want a perfect ideal kind of, life or anything that you see from the eyes of perfection or ideals. Yeah. Dan okay. Kali ini tentang hubungan. Aku ngelihat di sini banyak ideal-ideal kamu yang mungkin beberapa saat ini atau mungkin sudah few years ya. Itu sedang dihancurkan. Bahwa kamu disuruh untuk melihat hidup itu bukan dari kacamata ideal, bukan dari kacamata perfection, but life as it is. You are not perfect. And you cannot expect perfection from somebody else. So ini kalau menurutku lebih kepada how you see a relationship. Bukan cuma relationship sih kalau menurutku. Ini every aspect in your life. Kamu kayak lagi dipaksa untuk melihat bahwa ideal itu tidak ada. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Queen of Wands. Aku lebih ngerasa ini either seseorang yang kamu suka atau orang ini representing yourself, dimana you want to be someone yang lively and Queen of Wands itu adalah orang yang passionate, orang yang full of life, sense of life gitu, kayak
you miss, kayak kamu merindukan masa-masa kehidupan yang ya hidup, bukan hanya cuma bukan hanya cuma rutinitas tapi hidup gitu. Apa sih yang dimaksud dengan hidup? Yang dimaksud dengan hidup itu adalah saat jiwa kita itu hidup. Bukan karena kita bernafas kita hidup, tapi karena ada passion, ada purpose dalam hidup kita yang membuat kita tuh hidup. Jadi kalau aku lihat di sini tuh somehow kayaknya sebagian dari kamu sudah mulai menyadari bahwa I always see things in life from the eyes of perfection or ideal. Dan di sini kamu menyadari bahwa pelan-pelan kalau aku lihat bahwa saat ideal kita itu dihancurkan, itu sama dengan ego kita dihancurkan loh. Jadi belief kita juga dirombak lah ibaratnya. Dan itu biasanya membuat orang sedih, membuat orang sakit, membuat orang kehilangan arah biasanya gitu. Karena belief itu kan yang menjadikan kita siapa ya gitu. So di dalam situasi ini juga kamu kayak dihadapkan dengan belajar tentang sesuatu hal yang lumayan deep kalau menurutku. Salah satunya belajar tentang cinta. Mungkin kamu selama ini mencintai seseorang, tapi kamu tidak yakin bahwa itu cinta karena kok hubungan gue nggak pernah baik. Apakah gue cinta? Dan tapi biasanya begitu sih lebih ke cowok ya. Dan atau mungkin kamu merasa apakah selama ini gue benar-benar mencintai karena kok ternyata gue selfish juga ya gitu loh. Jadi kayak di sini kalau aku lihat tuh ada sisi refleksi sih sebenarnya. Nah, ada Child of the Cosmos. Ini bicara tentang universal intelligence. So universal intelligence is when we see things with the mind that is apa ya aku bilangnya? With a mind that can see everything true. Dalam artian we can see the truth gitu of everything. Aku nggak tahu deh kamu nangkep gak? But that's the word gitu. Universal intelligence. Jadi kemampuan kita untuk, kalau aku bilang ini disebut dengan cosmic consciousness. Jadi saat orang menyadari tentang kehidupan lebih besar, bahwa hidup kamu itu ya berhubungan dengan segalanya di dalam semesta ini, divine oneness. Jadi so you are asked to see your life from the eyes of universal intelligence. Itu agak berat sih. Itu kalau aku mau ngomongin kayak gitu tuh jadi kayak terlalu teoritis. Gimana ya? Karena aku bukan bicara langsung sama orang ya. Kalau aku bicara langsung sama orangnya lebih mudah karena apa? Kita ngebahas apa yang dialami sama orang itu gitu. Tapi kalau ini kan general. Jadi aku agak sulit gitu. Karena ini bicara intinya gini deh. Situasi ini membicarakan tentang bahwa kamu sedang harus mempelajari tentang cosmic consciousness. Kamu harus belajar tentang universal intelligence. Intinya tuh itu. Apa sih yang dimaksud dengan universal intelligence or cosmic consciousness? Itu adalah saat kita melihat sudah bukan dari sudut pandang subjektif, tapi melihat bahwa eksistensi kita di dalam kehidupan ini seperti apa. Makanya aku bilang ini tuh deep banget. Yang which is aku bisa ngajarin orang kalau satu persatu, dalam artian kamu coaching sama aku dan aku jelasin kamu situasi kamu ini mengajarkan kamu apa gitu loh. Lessonnya buat kamu tuh apa. Itu aku bisa jelasin karena itu bisa langsung ngambil dari masalah yang dihadapi. Tapi kalau kita membacanya secara general itu akan lebih membingungkan buat orang yang tidak terbiasa dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Intinya adalah aku ngeliat di sini ada sadness. Kamu sedang dibabat. Kamu punya ideal. Orang yang dibabat idealnya tuh dikasih lihat kehidupan bahwa kasarnya gini, kamu mencintai seseorang, tapi kamu juga harus mencintai kekurangan dia.
Itu kan sulit, nggak gampang. Itu kita ngomong praktikalnya kayak gitu. Kalau kamu bicara cinta, apakah cinta hanya hidup karena kamu melihat kelebihan seseorang? Ataukah cinta itu bisa hidup saat kamu bisa menerima kekurangan orang? Semakin kamu bijaksana, semakin kamu tidak melihat flow yang ada di diri orang, flows ya, celah di dalam diri orang. Karena apa? Karena kamu juga mampu melihat dirimu sendiri, bahwa kamu juga orang yang punya flow. Kamu orang yang juga punya celah. Kamu bukan manusia sempurna juga. Mungkin kamu juga bukan ideal untuk orang lain. Nah, itu kan kita sebut dengan kecerdasan emosional, orang yang mampu untuk bisa introspeksi. Nah, ini nih lagi di situ, intinya tuh gitu. Oke, jadi kalau aku ngomong satu demi satu orang dengan masalah dia, itu akan jauh lebih mudah. Jadi yang dimaksud dengan cosmic consciousness atau universal intelligence itu adalah saat kita mampu introspeksi diri, kita mampu melihat dari sudut pandang yang jauh lebih besar bahwa the world is not revolve around you. It's like bukan hanya kamu yang punya kepentingan untuk mencari yang terbaik, semua orang juga begitu. Tapi apakah kamu juga bisa jadi yang terbaik buat orang? Belum tentu kita mampu juga jadi manusia yang selalu akan bisa menyenangkan pasangan kita. Kita juga belum tentu mampu melakukannya. So pada saat orang tidak mampu nggak bisa memenuhi ekspektasi kita, ya kita harus ngaca ke diri kita sendiri. Apakah apa yang kita inginkan dari orang lain itu adalah hal yang lumrah atau bukan lumrah? Apakah kita realistis? Tahukah selama ini kita punya yang namanya unrealistic expectation? Itu kan sulit kita untuk melihat itu. Tidak mudah, karena itu harus objektif, nggak bisa subjektif. Karena setiap orang pada dasarnya punya keinginan, punya wants and needs, right? Setiap orang pasti punya keinginan dan kebutuhan, gitu. Dan kadang kita tidak sadar bahwa kita ada di dalam kebutuhan dan keinginan kita itu tanpa kita mampu melihat apa efeknya buat orang lain. Makanya aku bilang ini udah cukup dalam. So intinya itulah, aku ngelihat ini pelajaran besar juga buat kamu tentang hubungan, tentang bagaimana kamu melihat orang lain yang kamu anggap kok dia begini, kok dia begitu, dia nggak bisa ngertiin gue ini dan you only see from your subjective point of view. You don't see it as objective. What this person has given to you, how this person love you with all your strength and weakness, but you see them with your ideal, glasses, dimana yang kamu harus menukar kacamata kamu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk dirimu sendiri. Intinya itu. Oke? So, kita lanjut ke nomor 3. Heart. Okay, Hangman. Nine of Swords. Strength. Earth pulsing. Pulse. Wait. It's not yet time. Things are being woven.
Okay. This is a struggling relationship for sure. Ya, ada Hangman, Nine of Swords, and Strength. This is a struggling. Slow down. It's not yet time. Ada slow down, and it's not yet time. Things are being woven. Aku nggak tahu ya apa yang kamu hadapi. Maybe you've been in a relationship yang maybe long, but kok nggak ada mungkin dari pasangan kamu nggak ada niatan buat nikah atau apapun itu, atau kamu dekat sama orang tapi kok nggak ada keputusan apa-apa, atau mungkin kamu ngerasa kamu ada di dalam satu pernikahan tapi kok masalah itu kayaknya dia nggak ngerti-ngerti, kok situasi begini terus, atau mungkin kamu dihadapkan dengan masalah keuangan dengan pasangan yang mana kok masalahnya begini-begini aja. Intinya aku sih ngerasa ini suatu situasi yang sudah bukan baru-baru ini terjadi. Kalau aku bilang sih, this is not something that just suddenly happen kalau menurutku ya. Atau mungkin kamu selama ini tidak sabar atas apa yang terjadi, atau mungkin bisa jadi berkenaan dengan mertua. Pada dasarnya hubungan ini, atau mungkin kamu menunggu seseorang yang tidak kunjung datang. Aku ngerasa di sini you overthink, ya. You overthink things. Kamu struggling, kamu ngerasa kamu yang harus kuat. Kamu ngerasa ada di dalam satu cobaan besar sih kalau aku lihat. Gini, ini dua-duanya ngomongin soal time. Justru berarti di sini ada satu hal yang namanya waktu. Itu yang kamu ngerasa tidak bersahabat dengan kamu. Mungkin kamu udah mendatangi banyak reader atau kamu udah denger reader sana sini kok nggak ada yang berubah gitu. Karena yang memutuskan untuk berubah itu ya Tuhan, bukan reader. Walaupun aku sering ngomong ke orang bahwa kalau kita bicara waktu ini waktunya siapa? Waktunya kita kah? Atau waktunya ini waktunya Tuhan? Karena sifat manusia itu selalu pinginnya segala sesuatu itu cepat. Mereka tidak ingin menunggu. Atau bisa jadi kamu menunggu sebuah perubahan dari pasangan kamu. Well, kalau ini sih di luar konteks sebetulnya. Karena kita tidak bisa merubah orang, tapi kita bisa menginspirasi orang dari apa yang kita lakukan. Soalnya ini kartu, aku lihatnya situasi hubungannya itu agak kurang jelas kalau menurutku masalahnya itu apa. Bisa jadi kamu ngerasa, mungkin kalau kamu cewek, kamu ngerasa kayak your clock is ticking. Dalam artian mungkin kamu ngerasa udah umur, tapi kok kamu belum diketemukan dengan orang yang benar-benar sesuai sama kamu, nggak cocok sama kamu, atau bahkan kamu nggak ketemu cowok yang udah siap buat serius. Intinya tuh gitu. Aku nggak tahu. Ini aku coba buka kartu satu lagi juga nggak dapat gambaran masalah kamu tuh intinya di mana. Karena berarti yang milik kartu ini punya banyak energi yang kecampur-campurnya tuh masalahnya bisa sangat ekstrim berbeda. Biasanya begitu. Tapi message-nya tetap ada. Message-nya itu adalah di sini bahwa selama kamu menunggu
kamu pasti akan sengsara. Jadi bukan untuk ditunggu. Apapun itu loh ya, bukan untuk ditunggu dibilangnya. Karena kalau kamu nunggu, kamu pasti sengsara. Orang nunggu itu kan berasa lamanya. Kalau orang nggak nunggu kan nggak kerasa tiba-tiba datang. Ya kan? Jadi poinnya itu dibilangnya adalah ya jangan nunggu. Kamu punya mental ini harus di framing bahwa ini bukan nunggu loh gitu loh. Sedangkan nunggu dalam artian itu hanya akan menyia-nyiakan hidup kamu. Kamunya nggak dapat lessonnya, kamu juga nggak melakukan apa yang mungkin Tuhan inginkan sebelum apa yang kamu inginkan itu diberikan. Kamu nggak dapat apa-apa. Itulah yang disebut dengan wasting time. Struggle aja isinya. Intinya tuh gitu. Nah, jadi poinnya di sini adalah dibilangnya gini, mungkin ini nggak akan enak didengar sama orang yang memang dari fasenya lagi nunggu ya, nggak akan enak. Bacaan aku ini nggak akan memuaskan orang yang lagi nunggu. Karena jawaban apapun juga kan sebenarnya nggak bisa bikin orang puas. Kalaupun ada yang bisa nyebut kamu, oh kamu bakal gini-gini nih, ya kalau benar, kalau enggak bukannya kamu tambah sengsara, ya kan? Ya memang karena sebenarnya hidup itu bukan menunggu, hidup itu adalah mengalami. Gitu loh, membuat pengalaman-pengalaman dalam hidup gitu loh, mengalami perjalanan hidup. Sebenarnya kan begitu, bukan nunggu. Karena orang yang menunggu itu sebenarnya mereka tidak bisa menerima apa yang ada. Intinya gitu. Kalau bisa menerima kan, kalaupun masih ada rasa nunggunya, itu tidak akan membebani terlalu besar, nggak akan membuat seseorang itu jadi stres berlebihan kan ya. Gitu. Intinya adalah di sini kamu disuruh untuk hangman ini adalah disuruh untuk berubah deh, shifting deh mindset kamu, bukan menunggu, tapi mungkin kamu sekarang saatnya kamu melakukan hal yang lain, apa yang membuat kamu lebih produktif, apa yang membuat kamu lebih bahagia dibanding ngurusin urusan perasaan, dibilangnya begitu. Karena berarti waktunya belum ada di situ. Ibarat gini, waktu belum datang, tapi kamu pikirin tetap aja nggak datang. Kalau memang belum waktunya. Jadi kamu cuma membuang-buang waktu, membuang-buang emosi, menyakiti diri kamu sendiri, malah nanti akhirnya jadi sakit fisik. Nggak ada gunanya buat kamu, dibilangnya gitu. Ini lebih ke arahnya faith sih sebenarnya. Suka tidak suka ya. Kalau aku ngeliatnya lebih ke arahnya faith. Kamu harus punya yang namanya faith. Bahwa apa yang datang ke kamu, aku tahu ini susah. Karena salah satu pelajaran dalam hidup yang tersulit adalah punya faith. Yakin bahwa apa yang akan datang ke kamu, ya akan datang. Apa yang harus datang ke kamu, ya akan datang. Memang ngomongin faith ini ya nggak semudah itu, memang aku tahu. Sulit. Buat aku aja kadang masih sulit kok. Gitu. Cuman ya di sini dibilang bahwa struggle-mu itu ya kamu yang menciptakan sendiri, karena kamu masih dalam konteks menunggu. Karena di dua kartu ini ngomongin waktu. Bahwa waktunya ini ya waktunya universe, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mungkin kamu bisa mencoba mencari aktivitas atau apa yang kamu sukai. Mungkin kalau urusan dating, kamu bisa coba dating beberapa orang supaya kamu juga nggak ngerasa kesepian gitu loh. Jadi banyak kok yang bisa kita lakukan supaya otak kita tuh nggak ke situ. Itu tanggung jawab kita sendiri sebenarnya. Ya, so apapun masalah kamu, kalau aku bilang, kamu harus belajar untuk shifting your mind. Don't live in your mind. You don't live your life if you live in your mind. Karena orang yang hidup di dalam pikiran itu dia tidak hidup in the moment. Orang yang hidup di dalam pikiran itu either dia hidupnya di masa lalu atau dia hidupnya di masa depan. Dia tidak hidup di mana dia hidup gitu loh. In the moment. Manusia itu kan hidup itu in the moment sebenarnya. Ya hari ini, besok ya nggak tahu, kemarin ya udah lewat gitu loh. Orang yang hidup di dalam pikiran, ya ini kejadiannya. Dia akan stres, dia akan cemas, dia akan regret. Itu semua kan karena kita tidak hidup in the moment. Jadi kalau aku sih ngeliatnya di sini ya, walaupun ini bacaan tentang hubungan, tapi kartu yang keluar tuh bukan itu. Tapi justru lebih ngasih tahu ke kamu, aku nggak tahu apa yang sedang kamu alami. Tapi intinya you lack focus on yourself, intinya tuh itu. Kamu kekurangan fokus sama dirimu, kamu terlalu banyak mungkin memikirkan orang lain atau hubungan kamu yang belum bisa diapa-apain dibilangnya. Justru pada saat kamu mungkin shifting your mind dulu,
alihkan pikiran kamu dulu. Di situ mungkin kamu akan menemukan jawaban. Kamu tidak akan menemukan jawaban itu di dalam masalah itu. Kamu harus keluar dulu dari masalah, baru kamu bisa mendapatkan jawaban itu. Gitu loh. Oke? Ini agak berat sih. Aku aja pusing. Agak berat. So, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Garden. Wheel of Fortune. Knight of Wands. High Priestess. You are not alone. Deep cellular healing. Okay. Feelingku ya bilang nomor ini lebih banyak dipilih oleh orang-orang yang mungkin single, atau kamu sudah, kalau kamu berhubungan kamu sudah mulai mungkin menyadari bahwa hubungan ini harus diberesin dan mulai dari diri kamu. Kayaknya sih begitu. Udah ada, at least ada awareness di situ kalau aku bilang sih. Karena di sini aku nggak ngerasain terlalu chaotic ya. Aku nggak ngerasain itu. Agak calming dibanding yang tadi. Agak calming energinya. Oke. So kamu, kalau misalnya kamu single, you want to make a change kalau aku lihat. Yeah, you want to make a change. You want to go out again, meeting new people. Aku ngerasain di sini ada passionnya nih di Knight of Wands. I think there are some lessons, some lessons that you learned, these past years, gitu. Dan mungkin kamu juga sadar atau tidak sadar sedang menjalani proses healing. Yang dimana mungkin kamu mencoba untuk
introspeksi apa sebetulnya yang kamu inginkan, apa sebetulnya yang kamu cari dari seorang pasangan. You don't want to repeat the same mistakes. Intinya itu. You just don't want to repeat the same mistakes. Aku ngelihat mungkin ada beberapa dari kalian yang trying to have dates, ya, dating sama beberapa orang. You try to make a connection. You throw yourself out there gitu loh, which is good menurutku, especially if you're single. Yeah, it's good. And in the meantime, aku ngeliat juga kamu lagi healing juga. You want to try to understand yourself more. You try to understand other people. Kamu lagi mau mencoba untuk melakukan sebuah perubahan. Especially, like this is it seems like perubahan ini untuk every aspect ya. Tapi especially when it comes to your relationships, kalau aku lihat. Okay, which is good. Dan aku ngelihat di sini kayak kamu mungkin ketemu few people, some people. Walaupun mungkin beberapa dari kamu belum nemuin yang cocok, but that's okay. Don't be too hard on yourself. Sometimes mungkin belum waktunya aja. Karena memang di sini kamu dengan banyaknya kamu ketemu orang, kamu dating, itu juga membuat kamu sebenarnya jadi lebih paham apa yang kamu cari. Yeah, so this is about patience juga, about what's actually important for you. Sometimes good things itu it doesn't come fast. Sometimes to have a good things we have to wait even longer. Kita harus menunggu lebih lama sometimes. But that moment actually nggak sia-sia juga. Karena that moment itu justru mengajarkan kita untuk lebih sadar tentang apa sih yang kita inginkan. Karena orang yang selalu nggak sabaran pengen selalu punya yang baru, pada akhirnya mereka tidak belajar dari kesalahan dan mereka juga tidak tahu apa sih sebenarnya yang gue cari. Gitu. Dan pada akhirnya they meet or they choose wrong people. Gitu. Karena ya nggak benar-benar tahu apa sih yang gue inginkan sebenarnya. So it's a good thing if you pay attention to what you actually need, what you actually want, what you actually what you desire. You slowly building foundation for yourself. Dan itu kan yang bagus. Kamu jadi bisa lebih menilai orang, bagaimana apakah orang ini cocok buat kamu atau tidak. Kalaupun misalnya you're in a relationship, it's good kalau kamu juga punya space buat dirimu. Mungkin selama ini hubunganmu terlalu dekat, terlalu attached. Sometimes we need room for both of us, ya. Kita dan pasangan kita. Kita butuh ruang untuk kita bisa fokus dengan diri kita sendiri, dia juga fokus dengan diri dia sendiri. So that's a healthy relationship. Masing-masing individunya juga berkembang. Relationship yang menurutku nggak bagus itu yang bareng terus dalam artian everything. Kelihatannya memang bagus ya, tapi kalau nggak ada ruang sama sekali, nggak ada ruang for growth, itu juga nggak baik sebenarnya. Orang yang hubungannya bagus, walaupun kita ngelihatnya mereka sering bareng, but day to day pasti mereka ada masanya buat sendiri juga. Nggak mungkin nggak ada deh. Kalau nggak manusia tidak bisa berkembang soalnya. Nggak mungkin. Kita nggak tahu aja keseharian orang seperti apa, totally seperti apa. Ada orang yang butuh waktu lebih lama, ada yang mungkin nggak terlalu lama gitu. It depends on the personality juga. So kita juga nggak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain karena bisa jadi ya memang kita tidak sama dengan orang lain. Gitu.
So the most important thing is we know what we need, we know what we want. Itu yang paling penting. Jadi dari situ kita juga bisa ngelihat pasangannya seperti apa, hubungannya seperti apa sih yang kita inginkan gitu. And then kalau kamu punya masalah dengan pasangan kamu dalam hubungan, ya kamu harus cari tahu gitu loh, masalahnya itu sebenarnya di mana. Dan mungkin akan lebih baik kalau kamu punya seseorang, kamu punya coach apa yang kamu bisa ajak diskusi untuk dapat feedback dari luar. Sebenarnya masalah gue ini apa sih? Gue udah objektif belum sih ngelihatnya? Ataukah gue masih sangat subjektif gitu loh. Itu kan baik ya untuk perkembangan kita. Jadi kita juga butuh feedback dari orang yang mungkin melihat dari kacamata yang lebih objektif gitu. Itu sih yang aku lihat. So dari ini lebih banyak ke cara berpikir, cara kita melihat, lebih ke sana sih kalau yang ini. Jadi aku ngelihat tadi kan aku bilang mungkin kebanyakan yang single, tapi kalaupun misalnya kamu sedang berpasangan pun, menurutku ini adalah masa-masa yang kamu harus belajar tentang healing. Karena pada dasar kita tuh healing terus sebenarnya. Dan apa sih yang benar-benar kita mau? Karena di sini ada High Priestess yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, yang perlu kita dalami lagi secara intuitif, bahwa ternyata gini loh, intuitive knowing itu semacam bukan firasat ya, bukan juga hunch, bukan hunch, tapi lebih kepada oke, pasangan gue itu kayak gini. Nah kadang kita tuh nggak mampu ngelihat itu karena kita nggak objektif, kita subjektif dari penilaian kita yang bisa jadi penilaian itu belum tentu benar gitu. Kadang banyaknya masalah dalam hubungan rumah tangga, relationship itu karena kita tidak mampu melihat orang itu apa adanya sebetulnya, dan kita tidak mampu melihat diri kita juga apa adanya. Itu yang menciptakan konflik sebenarnya. Jadi intuitive knowing itu adalah semacam juga nggak persis sama, karena intuitive knowing itu jauh lebih deep. Aku nggak mau bahas ke sana, tapi lebih kepada kamu melihat kayak kamu melihat pasangan kamu memperhatikan, bukan melihat, kamu observe orang, dari hasil observasi itu kamu akan lebih punya pandangan yang lebih objektif, jelas melihat, pasangan gue ternyata seperti ini, dia kalau lagi gini tuh dia begini, dia tuh butuhnya ini. Kan nggak semua orang tahu loh pasangannya kayak gitu. Kalau tahu, nggak akan banyak orang bermasalah dalam hubungan. Justru karena banyak orang yang nggak paham. Dan itu justru adalah menurutku hal paling dasar yang harus dimiliki setiap orang untuk berpasangan, tapi malah mereka nggak tahu gitu. Itu yang harus dipelajari. Ya mungkin kalau kamu belum pernah coaching, kamu coba coaching dan bisa diskusi sama aku sebenarnya hubungan kamu ini kayak gimana. Kalau kamu ngerasa ada hal-hal yang kamu tidak pahami, kamu bisa tanya sama aku. Kamu bisa ibaratnya melihat hubungan kamu juga jadi dari kacamata yang berbeda gitu. Yang mungkin selama ini kamu tidak bisa lihat masalahnya itu, ternyata di sini. Itu kan juga akan menambah nilai untuk kamu untuk bisa melihat hubunganmu jauh lebih objektif gitu. Okay? So guys, thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video. Bye.